Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang ahli senjata meriam dan penembak jitu berpengalaman bernama Thomas Bucket dan pengintainya bernama Papich, yang mana saat itu mereka berdua sedang menjalani misi di dalam hutan Panama untuk membunuh seorang jenderal pemberontak yang dibiayai oleh seorang gembong narkotika Panama. Diketahui bahwa pemberontak tersebut telah menyusun dan merencanakan kudeta terhadap Presiden Panama. Setelah menunggu lama, akhirnya orang yang ditarget Thomas pun tiba, dan di sini Thomas pun menyuruh Papich untuk segera memindainya. Tidak lama Papich pun langsung memberi instruksi untuk segera menembak target sasaran, dan Thomas pun berhasil menembak tepat mengenai dada kirinya. Tentunya hal tersebut membuat semua kelompok itu terkagetkan dan mereka pun langsung menembak ke arah hutan. Kemudian Thomas dan Papich pun langsung bergegas pergi dari tempat tersebut. Setelah berada di posisi yang aman, mereka pun menunggu malam tiba untuk menunggu penjemputan. Namun tanpa diduga mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan suara helikopter. Entah apa alasannya mereka malah menjemput Thomas dan Papich siang hari. Menerima kenyataan itu, mereka berdua pun tidak bisa berbuat apa-apa dan langsung mencari posisi yang aman untuk naik helikopter. Namun saat sedang menuju helikopter, di sana Thomas merasa seperti ada seseorang yang sedang mengintai mereka berdua. Dan ternyata insting Thomas memang benar, di sana ada seorang sniper yang sedang mengintai mereka di balik semak-semak. Setelah helikopter mendarat, Thomas pun langsung berlari menghampiri heli, sedangkan Papich mengawasi keadaan sekitar. Dan saat Thomas akan naik helikopter, tiba-tiba sniper musuh berhasil melumpuhkan Papich. Melihat temannya ditembak, Thomas yang masih memegang teguh persahabatan pun berlari untuk menyelamatkan temannya. Tapi naasnya sniper musuh meluncurkan tembakan kedua sehingga membuat Papich benar-benar tewas. Kemudian mereka pun melepaskan tembakan balasan ke arah sniper musuh. Namun sniper misterius itu berhasil kabur. Kemudian Thomas pun membawa mayat Papich ke dalam helikopter. Dan di sini Thomas pun sangat kesal kepada mereka yang datang terlalu awal, padahal dirinya meminta penjemputan dilakukan pada malam hari. Mendengar itu, mereka pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setibanya di markas, Thomas masih terbayang terhadap peristiwa yang merenggut nyawa rekannya itu dan dirinya tidak bisa melupakannya. Sementara itu di kantor Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, seorang anggota SWAT yang bernama Miller mendapat tugas untuk menjalankan misi rahasia menggagalkan upaya kudeta pada pemilu di Panama, yang mana dirinya diberi dua misi untuk membunuh seorang jenderal yang bernama Miguel Alvarez dan seorang jenderal gembong narkoba yang bernama Raul Ochoa. Menurut laporan intelijen, mereka berdua akan melakukan kudeta dan mendorong Alvarez sebagai presiden, yang mana tujuan Ochoa mendanai kudeta tersebut. Jika Alvarez menjadi presiden, maka dirinya akan mendapatkan akses kebebasan penyelundupan narkoba di Panama. Meskipun belum memiliki pengalaman tempur di hutan, Miller tetap menyanggupi tugas itu. Lalu dirinya pun diperkenalkan dengan Thomas yang akan menjadi partnernya dalam menjalankan misi tersebut. Namun atasannya berpesan agar Miller mengambil alih misi jika sesuatu terjadi pada Thomas. Dan ketika Miller akan pergi, atasannya kembali mengingatkan untuk menjaga kerahasiaan misi yang dijalaninya. Bahkan jika pada saat tertentu Thomas membahayakan kerahasiaan misi ini, Miller pun diperintahkan untuk membunuh Thomas begitu saja, disebabkan jika misi rahasia ini terbongkar, maka Alvarez akan menjadi presiden Panama. Sedangkan di tempat lain, Thomas diberi tugas yang sama oleh atasannya, di mana dirinya akan menjadi pemandu sekaligus membunuh target. Kemudian Thomas pun diberi informasi tentang Miller yang akan menjadi pasangannya. Awalnya Thomas merasa bahwa Miller bukanlah orang yang tepat untuk menjalani misi ini, tapi akhirnya dirinya harus percaya setelah terus diyakinkan oleh atasannya. Singkat cerita, Miller pun segera berangkat menuju lokasi pangkalan militer di mana tempat Thomas ditugaskan bersama dua rekannya. Namun di tengah jalan mereka tiba-tiba diserang oleh seorang gerilyawan, di mana Miller yang saat itu dalam posisi terdesak pun segera mengambil senapannya. Dan di sana Miller berhasil mendapatkan bidikannya, namun anehnya dirinya seperti merasa keberatan untuk menarik pelatu. Sepertinya Miller tidak memiliki nyali untuk menembak, mungkin dikarenakan dirinya belum pernah menembak manusia, meskipun Miller adalah seorang peraih emas dalam kejuaraan menembak di Olimpiade tahun 88. Sementara gerilyawan itu berbalik dan menembaki kru heli yang sedang menembakinya, yang alhasil mereka sama-sama tertembak dan meregang nyawa.
Sementara si pilot heli yang tidak melihat kejadian sebenarnya mengira bahwa Miller lah yang menembak gerilyawan tadi dengan senapan snipernya. Dan di sini Miller pun mengakuinya sehingga dirinya pun mendapat reputasi palsu. Sesampainya di pangkalan marinir, salah seorang anggota mencoba menakuti Miller dengan menyuruhnya memperhatikan koleksi dogtag yang dimiliki oleh Thomas, di mana hal itu menandakan bahwa banyak rekan pengintai yang gugur saat dalam menjalankan misi bersamanya. Tak lama Thomas datang menemui Miller dan memberikan arahan terkait banyaknya perlakuan di asrama militer itu. Keesokan harinya misi pun mulai dijalankan, di mana mereka berangkat menuju lokasi dengan menumpang kereta api dan dilanjutkan dengan menyusuri hutan belantara Panama. Dan di tengah perjalanan Thomas mulai mengangkat pembicaraan tentang omongan dari pilot heli yang mengatakan bahwa Miller telah melakukan satu tembakan pada gerilyawan. Meskipun di sini Thomas masih kurang percaya dengan kejadian itu, namun Miller juga menjawab kalau dirinya juga tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Yang mana saat mereka sedang melewati sungai, terlihat Miller memang sangat tidak terlatih melewati medan yang mereka susuri. Di sisi lain, Miller si bocah ingusan itu juga merasa lebih jumawa dikarenakan dirinya yang menerima instruksi langsung dari NSC, yang berarti dirinya tidak wajib mengikuti instruksi Thomas. Namun ternyata pergerakan mereka telah diintai oleh sekelompok orang yang mendiami hutan tersebut. Dan ketika mereka sedang berjalan di medan yang agak curam, Miller yang sok jagoan tidak mau dibantu dan tiba-tiba dirinya labuh tisorosod ngakejebur kawahangan. Tentunya hal itu membuat Thomas menilai kalau Miller sedang belajar, padahal sebelumnya Miller mengaku kalau dirinya pernah ditugaskan di hutan tergelap di Carolina Utara. Setelah berjalan cukup jauh, lalu Miller protes terhadap Thomas yang selalu melenceng dari jalur yang seharusnya mereka lewati, karena Miller telah mendapat peta jalur yang spesifik dari NSC sebelum dirinya berangkat. Namun Thomas menegaskan bahwa tidak ada yang lebih paham mengenai situasi dan kondisi di hutan tersebut selain dirinya jika dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Washington itu. Kemudian dirinya pun melanjutkan perjalanan hingga mereka tiba di sebuah tempat yang konon dulunya adalah hotel Eropa. Namun tanpa disangka tiba-tiba Miller yang sok jagoan itu tidak berkutik ketika dirinya ditodong senjata oleh penduduk asli hutan tersebut. Melihat itu, Thomas pun berkata kepada Miller untuk tidak melawan mereka karena mereka adalah orang Indian yang juga memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh pimpinan pemberontak. Setelah mereka berdua berbincang-bincang, Thomas dan orang Indian itu akhirnya memutuskan untuk saling bekerja sama, di mana Thomas akan membantu menembak target mereka yang bernama El Cirujano. Sedangkan kelompok Indian itu akan membantu mereka berdua melewati patroli pemberontak menuju ke markas Alvarez dengan mudah. Namun Miller merasa keberatan, yang mana dirinya tidak setuju dengan langkah Thomas karena menurutnya El Cirujano tidak termasuk dalam daftar misinya. Akan tetapi Thomas ingin agar kesempatan itu sebaiknya dimanfaatkan oleh Miller, tujuannya untuk membuktikan bahwa Miller memanglah layak menjalankan misi tersebut, karena Thomas masih belum percaya Miller yang telah menembak gerilyawan dari helikopter. Selain itu, Thomas menambahkan kalau dirinya telah menerima berbagai informasi dari intelijen bahwa Alvarez dan Ochoa akan mengadakan pertemuan di rumah Alvarez sehingga mereka akan menemukan dua target sekaligus. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di tepi sungai dan memantau rombongan El Cirujano sembari menyetel teleskop menyesuaikan arah dan kecepatan angin. Dan begitu mereka menemukan target, Thomas pun memerintahkan Miller untuk membidik tepat di jantung El Cirujano, sedangkan dirinya akan menembak pengawalnya. Namun sebelum itu, Thomas menyuruh Miller untuk menarik nafas dan menarik pelatuk dalam keadaan rileks. Ketika El Cirujano telah berada dalam posisi yang tepat, Thomas pun memerintahkan Miller untuk segera menembaknya. Tapi lagi-lagi Miller tidak memiliki keberanian dan malah melencengkan tembakannya. Kemudian Miller pun mencoba melepaskan tembakan yang kedua kalinya, namun ternyata meleset. Melihat hal itu, Thomas pun segera menembak tentara pengawal El Cirujano. Seketika itu juga kelompok pemberontak membalas tembakan mereka dengan tembakan yang membabi buta, lalu segera pergi dari tempat tersebut. Kemudian saat itu Thomas pun menanyai
Miller mengenai tindakan yang barusan dirinya lakukan. Hal itu tentunya sangat memalukan untuk disebut sebagai penembak jitu. Namun lain halnya dengan Miller, justru dirinya mengaku telah berhasil menembak mati sasarannya. Tentunya hal itu membuat Thomas semakin mengetahui bahwa Miller hanyalah orang yang bermulut besar. Dari peristiwa tadi rupanya telah memakan seorang korban dari orang Indian. Disebabkan mereka gagal membunuh target dan justru malah memakan korban, teman mereka para orang Indian itu pun memutuskan untuk tidak membantu mereka berdua. Hingga akhirnya mereka berdua pun meneruskan perjalanan tanpa dipandu oleh orang-orang Indian itu. Dan saat mereka sedang duduk istirahat, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan senapan. Rupanya orang Indian yang tak jadi membantu mereka tadi telah tewas tertembak. Dan di sini Thomas mengetahui kalau pelaku penembakan tadi adalah orang Panama bernama De Silva yang dilatih Thomas menjadi sniper. Namun dirinya telah menjadi sniper bayaran dari kelompok pemberontak dan justru sedang mengincar Thomas. Dan ternyata De Silva jugalah yang telah membunuh Papiche di misi sebelumnya. Kemudian Thomas pun berinisiatif memilih tidur di sungai, meski Miller menilai itu adalah tindakan yang sangat konyol. Namun Thomas menegaskan bahwa cara itulah yang terbaik agar mereka lebih aman untuk beristirahat. Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah pendeta yang merupakan informan mereka. Akan tetapi sesampainya di sana mereka menemukan sang pendeta sudah tidak bernyawa. Lalu Miller pun mengajak Thomas untuk segera kembali dikarenakan informan mereka telah mati. Namun Thomas justru berkeinginan lain, yang mana dirinya tetap akan meneruskan misi itu dikarenakan mereka sudah berbekal lokasi dan target yang spesifik. Meskipun mereka belum tahu pasti kapan pertemuan akan diadakan. Dan di sini Miller pun mulai terlihat kesal dengan Thomas yang tidak pernah setuju dengan keinginannya, akan tetapi dirinya tetap ikut karena tidak memiliki pilihan lain. Malam harinya Thomas menyuruh Miller untuk tidur terlebih dahulu biar dirinya yang akan berjaga, dan tanpa rasa curiga Miller pun segera menikmati waktu istirahatnya. Ternyata momen itu dimanfaatkan oleh Thomas untuk memancing sniper musuh yaitu De Silva yang sedang mengincar dirinya, dan dari sinilah terjadi saling kejar antara Thomas dan De Silva. Singkat cerita, Thomas berhasil menipu De Silva dengan menggunakan pisau legend buatan Cibatu yang sudah kasohortea yang dicelupkan di permukaan air. Dan dari situlah Thomas pun membunuh murid yang tidak tahu diri itu dengan satu tembakan legend mautnya. Setelah terbangun, Miller merasa geram saat mengetahui kalau Thomas telah menjadikannya sebagai umpan. Namun Thomas menjelaskan bahwa Miller sama sekali tidak dalam bahaya karena De Silva hanya mengincar dirinya. Singkat waktu, siang harinya mereka pun tiba di perkampungan tempat kediaman Alvarez. Lalu di sana Thomas pun mengatur siasat dan memerintahkan agar Miller lah yang melakukan eksekusi, seraya menekan agar kali ini Miller tidak lagi ragu untuk menembak. Bahkan Thomas menggertak Miller agar tidak lagi melakukan tindakan yang mengecewakan. Namun bukannya takut, bocah itu malah balik menggertak Thomas, lalu dirinya bergerak mengendap-endap mencari posisi terbaik untuk menembak. Tidak lama kemudian muncullah El Cirujano dengan rombongannya, namun Miller masih saja tidak ingin menembak dikarenakan El Cirujano tidak masuk dalam targetnya. Melihat itu Thomas pun semakin kesal dengan kelakuan si Miller, bahkan Miller malah mengangkat jari tengahnya untuk Thomas. Dan di sini Thomas pun tidak bisa berbuat banyak dikarenakan posisinya terhalang oleh sebuah truk. Tentu saja hal itu membuatnya tidak bisa menembak target. Kemudian dirinya pun berinisiatif bergerak merayap di antara rerumputan kering. Singkat cerita, malam pun poek, dan di sana mereka belum melakukan apapun, namun sialnya anjing pelacak peliharaan mereka mengendus pergerakan kedua sniper itu, terutama Thomas yang posisinya sangat dekat dengan mereka. Kemudian anak buah Alvarez pun menyisir sekitar pekarangan rumah. Merasa posisinya dalam bahaya, lantas Thomas pun meraih kotoran kuda yang ada di dekatnya, yang alhasil tindakannya itu mampu mengecoh penciuman si anjing, sehingga mereka tidak berhasil menemukan Thomas yang sedang berkamuflase. Sementara Miller dirinya hanya asik melamun dan tidak melakukan apa-apa. Keesokan harinya Miller terbangun dan mencari keberadaan Thomas.
Tidak lama datanglah sekelompok pria anak buah Ochoa yang mengamankan lokasi karena sebentar lagi bos mereka akan tiba. Yang mana saat itu Thomas juga memantau keadaan sekitar dan dirinya menyadari bahwa keberadaan bocah itu sangat terlihat jelas oleh musuh. Di saat yang sama Thomas juga melihat seorang sniper yang sedang mengintai Miller. Sementara bocah blow-on itu malah santai tidak menyadari kecerobohannya. Merasa Miller dalam bahaya, lalu Thomas pun mengambil tindakan untuk mencegah aksi sniper itu. Namun sialnya pergerakannya telah dibaca oleh sniper tersebut hingga akhirnya mereka pun harus bertarung. Sementara itu Ochoa juga telah datang dengan helikopter pribadinya dan Alvarez pun menyambut Ochoa ditemani dengan istrinya. Di sisi lain Miller tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu yang mana dirinya pun membidik Ochoa sebagai target pertamanya meskipun itu sangat berat dilakukannya. Namun akhirnya Miller menembak Ochoa tepat di jantungnya. Sementara Thomas yang sedang gelut melawan sniper musuh akhirnya mampu mengalahkannya. Lalu dirinya meraih senapannya dan membidik Alvarez. Namun sialnya aksinya itu digagalkan oleh El Cirujano. Disebabkan keadaan sudah kacau, Thomas dan Miller pun memutuskan untuk masuk ke dalam hutan dan di sini mereka berdua pun berpisah. Entah mengapa di sini Miller merasa bersalah telah melakukan pembunuhan dan begitu mereka berdua bertemu, akhirnya Miller mengaku kalau dirinya tidak sanggup lagi menjalankan misi itu. Karena berbeda pendapat mereka pun terlibat cekcok dan dilanjutkan dengan adu jotos. Namun perkelahian mereka tiba-tiba dihentikan dengan kedatangan anak buah Alvarez. Kemudian mereka pun saling mengamankan diri dan di sini Thomas terkena tembak pada lengan kirinya. Setelah mengikat lukanya, Thomas pun melanjutkan mencari Miller. Rupanya Miller berniat menghabisi Thomas dan melepaskan tembakan pada medali emasnya yang sengaja digantung untuk menarik perhatian Thomas. Namun beruntung tembakannya itu tidak berhasil membunuh Thomas dan justru menarik perhatian anak buah Alvarez. Tapi lagi-lagi Thomas yang baik segera menyelamatkan Miller. Namun hal itu tidak membuat Miller sadar lalu berlari ke pantai dan menemukan banyak kuburan di sana. Kemudian tanpa sadar bocah itu menembak bayangannya sendiri dan hal itu membuatnya kehabisan peluru. Tak lama Thomas pun muncul dan perlahan mendekatinya. Awalnya di sini Miller mengira kalau Thomas akan membunuhnya. Namun ternyata Thomas mengerti perasaan yang dialami oleh Miller. Lalu dirinya mengatakan bahwa apa yang dirasakan oleh Miller bukanlah yang terburuk karena yang terburuk adalah tidak merasakan apa-apa lagi. Di mana hal itu secara tidak langsung Thomas menceritakan dirinya sendiri yang sudah tidak memiliki perasaan kasihan lagi ketika telah melakukan pembunuhan. Tidak berselang lama anak buah Alvarez datang lalu Thomas pun menyuruh Miller untuk segera kabur dan dirinya akan membantu Miller. Kemudian saat itu Thomas pun melepaskan tembakan untuk menarik perhatian musuh agar mengincar dirinya. Lalu setelah itu Thomas pun menyerahkan diri bahkan mengeluarkan peluru dari senapannya untuk diambil oleh Miller. Kemudian anak buah Alvarez pun menghajar dan menyeretnya. Pada malam harinya Thomas disiksa dan dipaksa untuk mengatakan misi dan identitas di hadapan Alvarez. Thomas mengatakan kalau namanya adalah Lee Harvey Oswald yang berarti dirinya adalah orang suruhan. Lalu El Cirujano mengambil alih Thomas dan mengaitkan kawat pada jari telunjuk Thomas, kemudian memelintirkannya sembari terus bertanya perihal identitasnya. Karena tidak tahan menahan rasa sakit, Thomas akhirnya membuka mulut. Di sisi lain Miller datang dengan berbekal peluru yang dijatuhkan Thomas saat menyerahkan diri pada pasukan pemberontak, yang mana dirinya mengendap-endap mendekati gubuk tempat Thomas disiksa. Di balik dinding ada Alvarez sedang menunggu El Cirujano yang sedang menginterogasi Thomas. Lantas Miller pun langsung menancapkan pisau buatan cibatunya tepat mengenai leher Alvarez. Dan misi membunuh Alvarez pun selesai, kini tinggal El Cirujano yang masih asyik menyiksa Thomas. Lalu Thomas pun membisiki Miller untuk melakukan tembakan dan membunuh dirinya juga. Melihat Thomas berbicara sendiri, El Cirujano pun mendekati Thomas dan menyuruhnya untuk mengulangi perkataannya. Dan ketika dirinya berbalik mengikuti arah pandang Thomas, tiba-tiba setelah membunuh El Cirujano, Miller pun bergerak cepat menyelamatkan Thomas dan segera pergi dari tempat itu. Sementara anak buah Alvarez berdatangan mengejar mereka. Di waktu yang sama dari kejauhan tim penjemputan juga telah datang. Dan ketika hendak naik ke heli, di sini Thomas kembali menyelamatkan Miller untuk yang ketiga kalinya. Setelah berhasil naik ke helikopter, mereka pun merasa lega karena jika tim penjemputan datang terlambat, pastinya mereka akan mati disebabkan hutan tersebut sudah dikepung oleh anak buah Alvarez.
tamat, ending yang sangat Thomas baketkan dan sniper sekali. Pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini, jangan pernah berhenti berbuat baik seperti Thomas. Walaupun Miller sedikit angkuh, namun Thomas terus menolongnya sehingga akhirnya Miller lulu mau menolong Thomas ketika dirinya sedang dalam bahaya. Dan karena saya rasem sungut pengen ngerokok dan beteng saya sudah kukurubukan, jadi akhiri saja. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.